Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Alwan dengan NPM 24106311100026 pada prodi Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pengembangan platform evaluasi pembelajaran PAI berbasis gamifikasi yang berjudul Pengembangan platform evaluasi PAI berbasis gamifikasi pada materi Rukun Islam yang bertemakan Cars Islamic Crash. Nah, penugasan ini sebelumnya ditujukan untuk penilaian pada ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah evaluasi. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Nanti saya closing dulu untuk ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada halaman berikutnya ini kita masuk ke hasil observasi. Nah, di sini hasil observasi itu memuat teknologi terbatas, metode konvensional, variasi kurang menarik, serta efisiensi dibutuhkan. Di mana sebelum mengembangkan platform ini, saya terlebih dahulu melakukan observasi terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran PAI. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan utama, di mana pertama, pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran masih terbatas dan juga belum optimal. Kedua, proses evaluasi masih didominasi oleh metode konvensional seperti tes tertulis, LKS, hafalan maupun praktik yang dilakukan secara manual. Dan yang ketiga, variasi evaluasi yang digunakan kurang menarik sehingga motivasi belajar peserta didik menjadi rendah. Nah, padahal di era digital saat ini peserta didik sangat dekat dengan teknologi dan juga permainan interaktif. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah inovasi evaluasi yang lebih menarik, efisien, dan juga mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PAI. Kita masuk ke slide berikutnya, di mana kita membicarakan solusi yang dikembangkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan sebuah platform bernama Cars Islamic Race. Nah, platform ini merupakan media evaluasi berbasis HTML interaktif yang menggabungkan konsep pembelajaran dengan gamifikasi. Konsep utamanya adalah peserta didik mengikuti sebuah perjalanan balapan sambil mempelajari dan mengevaluasi pemahaman mereka mengenai materi rukun Islam. Nah, melalui platform ini, peserta didik tidak hanya mengerjakan soal, tapi juga merasakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menantang. Sementara itu, guru memperoleh kemudahan dalam proses penilaian karena hasil evaluasi direkap secara otomatis oleh sistem. Dan di slide berikutnya, kita masuk ke alasan memilih platform. Nah, di sini itu ada beberapa alasan mengapa platform ini dipilih. Pertama, platform mendukung penggunaan audio dan multimedia interaktif yang dapat meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, terdapat fitur progress tracking sehingga guru dapat memantau perkembangan belajar peserta didik secara lebih mudah. Ketiga, platform memungkinkan penerapan gamifikasi secara penuh melalui checkpoint, tantangan, dan juga sistem balapan. Dan yang keempat, platform dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop maupun smartphone, sehingga lebih fleksibel dan juga bisa digunakan di dalam pembelajaran. Dengan demikian, platform ini tidak hanya menarik dari sisi tampilan, tetapi juga mendukung kebutuhan evaluasi pembelajaran secara praktis. Nah, kita masuk ke dalam slide berikutnya. Di sini kita berbicara mengenai desain dan juga alur platform. Nah, yang pertama itu ada loading screen dan beranda, di mana peserta didik memulai perjalanan balapan dari halaman loading screen menuju beranda utama. Dan berikutnya ada tujuan pembelajaran dan juga checkpoint. Peserta membaca tujuan pembelajaran lalu menyelesaikan 5 checkpoint materi rukun Islam. Dan yang ketiga ada pit stop challenge, di mana evaluasi interaktif melalui drag and drop matching untuk menguji pemahaman materi rukun Islam. Dan yang terakhir, hasil evaluasi serta dashboard guru yang menampilkan rekap nilai secara otomatis. Nah, alur ini dirancang agar peserta didik belajar terlebih dahulu sebelum melaksanakan evaluasi. Di slide berikutnya, kita masuk ke landing page, di mana ini merupakan slide yang ditunggu-tunggu pastinya. Nah, landing page ini berbicara mengenai fitur utama platform, di mana peserta didik memasukkan nama sebelum memulai, lalu menekan tombol mulai balapan untuk memulai perjalanan edukatif bertema Cars Islamic Crash, di mana platform ini dilengkapi background musik, sound effect, interaktif, dan juga desain visual bertema Cars dengan karakter Lightning McQueen yang menarik dan juga memotivasi peserta didik. Untuk aksesnya bisa diakses melalui link di bawah
dan juga link di bawah dan di open bisa melalui Google, Chrome, dan peramban manapun. Nah, jadi tujuan penciptaan ini adalah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Berikut video penampilan landing page yang sudah saya buat. Masuk ke dalam salah satu, masuk ke dalam website yang sudah saya buat atau laman digital yang bertemakan Car Islamic Race. Di sini kita masuk sebagai situs yang gak dipublikasikan. Coba saya tinjau dulu. Bentar ya. Ini adalah halaman pertama di mana kita masuk ke dalam halaman muka, dan di sini kita diminta masukkan nama. Kita tinggal masukkan nama seperti ini. Kita lanjut ke balapan. Nah, seperti itu. Di sini ada tujuan master atau seperti kerangkanya gitu. Pertama ini syahadat bisa dibaca. Lalu kita masuk ke materi sholat. Pokoknya ini berisi checkpoint yang berisi materi-materi yang bisa kita baca dan baca terlebih dahulu. Masih memiliki kekurangan seperti ini. Lanjut ke stop challenge. Lalu di sini adalah match and drop. Kita tinggal klik and drop aja. Nah, seperti ini. Dan mungkin kalau bisa didengar ada audionya, tapi itu lagi mati, agak bermasalah di saya. Nanti kalau bisa diakses bisa kita lupa. Oke, terus tinggal selesai dan nilai. Nah, di bagian bawah muncul penilaian yang bisa kita buat sebagai evaluasi dan juga peserta didik mengetahui kesalahan dan siapa yang belum dia jawab. Kita masuk ke akhir, dan di situ berisikan hanya penilaian saja, namun ada dashboard yang bisa diakses oleh guru. Dashboardnya itu ini udah ada dashboard dulu. Kita masuk ke slide 7. Slide 7 ini merupakan fitur pembelajaran interaktif di mana pada bagian pembelajaran peserta didik akan melewati 5 checkpoint yang mewakili 5 rukun Islam. Checkpoint pertama membahas syahadat sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya checkpoint kedua membahas salat dan juga ibadah sebagai 5 waktu. Dan kemudian checkpoint berikutnya membahas zakat, puasa, dan haji yang dilengkapi dengan ilustrasi, navigasi interaktif, dan juga penjelasan materi yang mudah dipahami. Dengan konsep ini, peserta didik tidak langsung diberikan soal, tapi memperoleh penguatan materi terlebih dahulu. Nah, ini nih, di slide berikutnya membahas tentang pit stop challenge, di mana setelah menyelesaikan seluruh checkpoint, peserta didik memasuki tahap evaluasi yang disebut dengan pit stop challenge. Pada tahap ini, peserta didik melakukan aktivitas drag and drop matching atau mencocokkan konsep dengan pernyataan. Sebagai contoh, syahadat dicocokkan dengan pernyataan mengenai pengakuan keesaan Allah, begitu salat dicocokkan dengan ibadah wajib 5 waktu, begitu pula dengan zakat, puasa, dan haji. Sistem akan memvalidasi jawaban secara otomatis sehingga peserta didik tidak dapat melanjutkan apabila jawaban masih salah. Selain itu, umpan balik diberikan secara langsung sehingga proses evaluasi menjadi lebih interaktif. Kita memasuki slide berikutnya. Di sini itu kita masuk ke dashboard guru dan juga hasil evaluasi. Nah, salah satu keunggulan platform ini itu adanya dashboard guru. Dashboard ini dilindungi oleh password yang hanya bisa diakses oleh guru. Nah, sistem secara otomatis menghitung skor dan menampilkan hasil evaluasi. Selain itu, tersedia fitur ranking di mana peserta didik dan juga guru dapat melihat pencapaian belajar secara lebih mudah. Nah, data hasil evaluasi dapat diekspor ke format CSV untuk memudahkan pengelolaan maupun pelaporan nilai. Dengan demikian, proses evaluasi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dan tak terasa kita masuk ke dalam slide kesimpulan dan pengembangan.
Dimana di slide ini berdasarkan pengembangan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kars Islamic Rise ini merupakan inovasi evaluasi pembelajaran PAI yang menggabungkan unsur edukasi dan juga gamifikasi. Platform ini mampu menghadirkan pengalaman evaluasi yang lebih menarik, interaktif, dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Kedepannya, platform ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut seperti integrasi database online, login akun peserta didik, sertifikat otomatis integrasi LMS gitu, serta pengembangan materi PAI lainnya. Nah, dengan demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai platform Kars Islamic Rise. Harapan saya, platform ini dapat menjadi salah satu alternatif inovasi, evaluasi pembelajaran PAI yang lebih menarik, efektif, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.